warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'mati bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hasan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala idam fil Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah habibul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat jemaah melayat pada pagi menjelang siang ini, keluarga besar khusus ahli waris sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk ujian ini Allah berikan kepada keluarga besar dan ahli waris kekurangan daripada roh, daripada jasad, daripada almarhumah yang ada di hadapan kita bersama saat sekarang ini. Yang mana ujian ini, walaupun seberat apapun bentuk ujian, Allah tetap memerintahkan kepada hambanya. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur daripada lubuk hati kita yang dalam. Karena Allah masih memberi nikmat iman dan Islam kepada kita sehingga sempat dan dapat kita melakukan, memandikan, menyegerakan daripada jenazah almarhumah kita sesuai dengan perintah Allah yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada kata yang lebih indah kecuali mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata yang paling indah Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-kata indah ini selalulah kita indahkan di dalam hidup dan kehidupan kita, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk almarhumah, untuk hari selanjutnya, alam-alam khusus selanjutnya Bapak Ibu hadirin ya Allah. Salawat dan salam terlupa juga kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu tercurah untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita berselawat ini bahkan diwajibkan sebanyak-banyaknya kepada kita hamba-hamba Allah, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu hadirin. Karena selawat ini nanti akan memberi syafaat kepada kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai di alam hisab, di alam akhirat sampai ke alam sirat, sehingganya salat inilah akan bisa memberi syafaat kepada kita nanti Bapak Ibu. Maka untuk itu Bapak Ibu hadirin di Allah Subhanahu wa taala, kami sebelum melanjutkan kata-kata perpisahan atau kata perlepasan daripada keluarga besar khusus ahli waris, karena Bapak Ibu hadirin telah meluangkan waktu, telah meninggalkan aktivitasnya untuk datang ke rumah duka pada pagi menjelang siang ini. Tiada kata yang bisa kami ucapkan daripada keluarga besar, daripada ahli waris khususnya. Maka terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah sempat menghadiri diri di rumah duka pada pagi menjelang siang. Untuk itu Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, orang tua kami almarhumah, beliau telah meninggalkan jasadnya ketentuan Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah, dan habis waktunya daripada dirinya, maka diangkat lebih kurang di 1:30 balik malam tadi. Maka sebentar lagi kita akan salatkan beliau ini. Maka Nabi katakan, barang siapa memandikan jenazah orang muslim itu atau ikut beserta di dalam menyegerakan jenazah, terutama memandikan, akan mendapatkan keuntungan 1 dirham.
Setelah itu mensalatkan, mendapatkan lagi keuntungan 1 kira. Setelah itu mengantar ke kuburan, maka mendapatkan keuntungan 1 kira. Apa itu ya Rasulullah 1 kira itu keuntungannya? Lebih besar keuntungan itu daripada gunung Uhud, Nabi katakan, Bapak Ibu hadirin di Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu Bapak Ibu hadirin, kalau 3 perkara itu kita lakukan, lebih 3 dari besarnya 3 daripada gunung Uhud, Bapak Ibu hadirin. Jadi insya Allah semua itu kita harus jaga hati kita, keikhlasan di dalam hidup dan kehidupan kita, Bapak Ibu hadirin. Yang mana almarhumah tertolong dengan kita dan kita mendapatkan satu ibadah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, almarhumah beliau manusia biasa serupa dengan kita. Mempunyai keluarga, anak, istri, berkeluarga, bertetangga, bakampung, banagari. Beliau manusia biasa, menjalankan hidup dan kehidupan mungkin banyak kurang daripada nabalabi. Banyak indah daripada nalai. Maklum beliau ini Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala umur cukup lanjut juga untuk memperjuangkan dunianya. Jikalau ada Bapak Ibu hadirin berupa utang moral terutama. Utang-utang ini adalah Bapak Ibu hadirin perlu juga sangat kita ketahui. Atas nama utang piutang ikut baban barik sungulung batu Bapak Ibu hadirin perlu rela berkerelaan. Jadi yang dinamakan inamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang Islam itu bersaudara. Di sekolah kita mewujudkan bantuan kita untuk bantu membantu. Apa terutama? Yaitunya kita bantu dengan rasa maaf dan memaafkan itu kalau nyoba bisa. Maklum almarhum. Dan ketika hidupnya, capek munculan takatuan, capek tangan, tajamban, capek kaki, talangkahannya. Di dalam bahasa Minang lebih halus, talajang deka naik, tersintu, deka turun. Baik disengaja oleh almarhumah, baik yang tidak sengaja. Dan keluarga besar, khusus daripada ahli waris, mohon untuk dimakan Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin ikut sangat diharapkan. Sesama kita orang yang beriman, sesama orang kita orang Islam, sesama kita manusia Bapak Ibu hadirin perlu kita bermaafkan dengan seikhlas-ikhlasnya Bapak Ibu. Jangan sampai ada putih tulang dalam kubur tiada maaf baginya. Islam tidak mengajarkan Bapak Ibu hadirin. Apalagi lah meninggal dunia mendekat kini ku inyo juawak kini ku indah akan ada permasalahan untuk ke depan lain. Maka perlu kita maafkan dengan seikhlas-ikhlasnya Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya. Kalau ada Bapak Ibu hadirin ahli waris atau anak beliau telah terlebih dahulu memaafkan. Yang kedua utang piutang tentang masalah material atau pitina berbilang bareh na bagantang amih na batay namanya Bapak Ibu hadirin. Kalau ketika hidup beliau maklum banyak kurang daripada lain, banyak yang indah daripada adong. Negara tasalang garam nagak sasambah namanya. Ya. Jadi belum sempat almarhumah untuk membayinya. Kalau itu bisa dimaafkan, maka kami keluarga besar khusus ahli waris minta dimaafkan dengan seikhlas-ikhlasnya. Dimaafkan Bapak Ibu. Yang tidak bisa dimaafkan berupa utang piutang material Bapak Ibu hadirin, datang ahli waris anak beliau bersedia. Kalau ada ikan nate putih rancak bana, kalau indah memang ada saksi, insya Allah bersedia diselesaikan dengan secara Islami Bapak Ibu. Jangan sampai kita ketika mengutang, utang piutang kita berbaik hati, tetapi ketika membayarnya berkecil hati. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Maka kita jaga. Itu namanya, itunya di dalam Islam mengatakan itu adalah muamalah. Dan harus kita jaga muamalah supaya jangan rusak muasyarah kita. Maka penting sekali kita jaga Bapak Ibu. Maka di sini kami berharap sekali pada Bapak Ibu hadirin, utang piutang yang moral baik material, kami berharap Bapak dan Ibu memaafkan dengan seikhlas-ikhlasnya. Kalau dimaafkan Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ini kami sampaikan perlu sangat kami minta keikhlasan. Yang ketiga kami sampaikan di sini kepada khusus keluarga besar, umum kepada kita semua dan lebih khusus kepada ahli waris. Yang mana orang tua kita meninggal dunia, jangan sampai kita ratapi. Menangis boleh menangis, tidak ada dilarang menangis. Cuma meratap, satu ratapan itu satu azab daripada ahli jenazah di dalam kubur Bapak Ibu hadirin.
satu ratapan itu satu azaban daripada jenazah di alam kubur. Maka di sini dilarang. Apa yang perlu dilakukan? Wasta'inu bisabri wassalat. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya Allah, ampun dosa kedua orang tuamu ya Allah. Kasih sayang mereka ya Allah seperti mana mereka mengasihi sayang kami ketika kecil ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya taman-taman surgamu ya Allah. Engkau maha pengampun dan maha penerima taubat ya Allah. Dan ampunan dan terima taubat orang tua kami ya Allah. Insya Allah Bapak Ibu hadir, satu patah doa daripada anak yang soleh, insya Allah Allah bebaskan daripada azab kubur. Inilah yang diharapkan oleh orang tua kita atau ahli waris kita Bapak Ibu hadir. Maka itu tiada lain yang perlu kita ungkapkan di dalam keadaan duka ini kecuali doa kepada Allah dengan betul-betul tawaduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu hadirin, beliau kita salatkan di masjid bersama-sama Masjid Baitur Rahim. Bersama-sama Bapak Ibu hadir, ambo sering mengimbau seluruh di masa ambo menyampaikan kata perpisahan dan kata perlepasan. Ambo berharap kepada apa-apa dan ibu-ibu kami yang menjanguk kalau ibu-ibu kami kapiklah jubah. Mari kita sholatkan jenazah bersama-sama. Kenapa? Ulama katakan barang siapa mensolatkan jenazah orang muslim itu lebih daripada 40 orang, Allah akan bebaskan daripada azab kubur. Kita semua punya keinginan untuk bebas daripada azab kubur Bapak Ibu, ya. Maka untuk itu mari kita salatkan di masjid beliau bersama. Dan lalu tahulah dah, ambil wudu, ya. Ikut imam, baca bismillah, ikut imam, baca Fatihah, takbir pertama, takbir kedua baca salawat. Setelah itu tidak dapat doa doh. Berzikir dalam hati tidak ada. Kalau tidak dapat, tapi kalau dapat baca doa. Allahumma firlaha, ya kalau padusi Bapak Ibu hadirin, kalau lagi Allahumma firlahu. Jadi Bapak Ibu hadirin milik Allah Subhanahu wa taala, ini kami harapkan jangan sampai kita orang Islam tidak mau tahu saja, itu yang kita harapkan. Jangan sampai kita tidak mau saja tahu, tidak mau tahu saja. Ini harapan kita bersama. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kira.